أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang pemimpin. Bagaimana cara sahabat untuk mengangkat? Masing-masing mencalonkan. Orang Madinah mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah mencalonkan namanya Umar bin Khattab. Dua calon. Tapi waktu itu tidak ada baliho. Berkumpullah mereka di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan monarki. Tahu monarki? Mati apanya, naik anaknya. Itu namanya monarki. Seandainya Nabi Muhammad itu monarki, meninggal Nabi, pasti yang jadi penggantinya adalah Fatimah. Fatimah anak Nabi tunggal perempuan. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW tidak monarki, tapi yang dipakai adalah permusyawaratan. Musyawarah. Inilah sistem yang paling adil. Musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, namanya demokrasi. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara antara profesor dengan orang biasa. Sama-sama nilainya 1. Tidak adil. Yang adil itu Islam. Islam itu menetapkan manusia punya kemampuan yang berbeda, maka dia punya nilai poin yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, jazakumullah. Nggak ada teh mani. Dah, gurau aja. Ustadz kalau ceramah jangan lagi teh mani. Nampak tamu lehernya kok angin. Kalau dikasih ayangnya putui. Banyak ustadz ndak sampai tua. Suara apa kabar? Nang kedua, iko pita suara ko ange di ceramah ndak boleh diagi ai gulo. Dan banyak ustadz mati dek sakit gulo. Ya, banyak ustadz. Orang Bukit Tinggi sayang ke ambu. Itu mah kok diagi itu. Teh talu bahayu. Bapak Ibu yang dimuliakan. Di mana kaji ya? Kamu lupa kalau saya cerita. Bahwa Islam itu peduli kepada kepemimpinan. Aslinya dalam tentu musyawarah. Akhirnya musyawarahlah sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar. Islam pakai musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu bisa baik, bisa tak baik. 10 anak di kelas mau cabut. Anak-anak kita ada cabut? Enggak, adanya online. Enggak cabut. Awak dulu nyonan cabut. Terbuka lu cerita awak cabut. 10 anak ingin cabut pakai demokrasi. 10 orang. Lalu orang itu pun bertanya lah. Hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Kita terapkan demokrasi. Oke? Demokrasi. Nan 9 setuju cabut. Nan cie indak setuju. Kalau gitu cabut apa indak? Cabut. Kalau gitu demokrasi kau elok apa indak? Gara-gara demokrasi lah maka nan 9 kau cabut. Dek suara yang menang adalah suara cabut. Tapi rupanya nan 9, nan 10 anak kau sudah ngaji dengan Ustadz Jalfatullah. Ustadz Jalfatullah iko inyo sedang menilai ambo dari belakang bara somat kau dapet. Inyo sini orang bonyo kakak kelas. 9, 10 anak kau sudah mengaji. Sudah hebat, sudah takwa kepada Allah. Lalu mereka pun buat demokrasi. Ya akhi, hanya kan lah hijrah berubah. Nggak guys lah kan. Hai brother, gimana kalau kita cabut hari ini? Yang setuju cabut cuma surang. 9 nggak setuju. Waktu itu cabut apa enggak? Tidak. Demokrasi baik apa enggak? Tadi kecoknya enggak baik. Jadi kalau begitu yang masalah bukan demokrasinya, tapi urangnya. Laih jaleh ama-ama pun paham demokrasi. Itu ambo sanangnya berceramah di Bukit Tinggi. Orangnya cerdas-cerdas. Makanannya randang.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah demokrasi. Yang masalah itu adalah orang yang memilih. 9 setuju cabut, jelek, negatif. 9 tidak setuju cabut, maka 9 itu yang menang. Baik bisa menang, salah bisa menang. Yang penting orang yang memilih. Ketika orang mengambil kertas, dia mencoblos. Coblos bukan sembarang coblos. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah al-isyrak. 3 dosa besar paling besar. Nampak tamu syirik. Lah ya, ada orang Bukit Tinggi dan syirik. Indah ado. Nang kedua durhaka pada orang tua. Ada orang Bukit Tinggi durhaka. Indah ado. Semuanya soleh solehah. Dan awak khawatirkan nang ketiga, memberikan kesaksian palsu, syahadat zur. Apakah jenazah ini baik? Baik. Lah jaleh matinya sakau. Belum baik. Ambo kalau ditanya orang jenazah, apakah jenazah ini baik? Ambo diam. Itu kesaksian palsu. Begitu juga waktu akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakmu dengan mahar seperangkat alat sholat, kita baca Al-Quran tunai. Sah? Sah? Apa pula sah itu bukan anaknya? Itu tidak sah. Yang tahu mesti kasih tahu. Tidak sah. Pak Kuah? Tidak sah Pak Kuah. Kenapa? Ini mencoblos sebelum hari H dulu. Bini hamil duluan. Tidak bisa mewalikan. Maka walinya mesti wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuah. Pai bapak-bapak yang dulu pernah salah, jangan ulang salah 2 kali. Ngaku ke Pak Kuah. Pak Kuah nanti akad nikah tuh ambo pura-pura mencret deh. Enggak bah. Nanti hari ada orang itu. Jangan sampai terjebak pada kesaksian palsu saat orang mati. Kesaksian palsu saat orang nikah. Kesaksian palsu saat memilih pemimpin. Oleh sebab itu maka dalam Islam tidak hanya mengatur. Ada orang memahami Islam kok cuma 3. Lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Islam apa tuh? Islam minimalis. Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan. Maghrib jam 6.30. Kalau maghrib jam 6.30, maka subuh 6.30 sudah bisa sholat isyraq. Itu cara mengukur. Asal calik maghrib 6.30, berarti kini awak lah boleh sholat isyraq.